Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Kamis 27 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, segala ciptaan memuliakan Dikau dari waktu ke waktu. Engkau membuka mata hatiku untuk menyadari dan mensyukuri kemurahan-Mu, karena keberadaanku adalah bagian dari kasih setia-Mu kepadaku, orang berdosa ini. Tambahkanlah iman dan harapanku yang akan menuntunku dalam segala aktivitasku sepanjang hari ini. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, belajar dari Bartimeus yang buta. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berjumpa dengan orang hebat dan inspiratif, yakni Bartimeus anak Timeus. Di mana letak kehebatannya? Dia hebat karena pantang menyerah. Bartimeus tidak takut kepada siapapun ketika berteriak memanggil nama Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tidak mundur sedikit pun ketika orang menegurnya agar diam. Bartimeus hebat karena memiliki kepercayaan pada kuasa Yesus. Bartimeus seorang pengemis buta, tinggal di kota Yeriko. Yeriko adalah kota yang indah dan nyaman di lembah Yordan yang subur. Bartimeus yang mengemis di gerbang kota itu
pasti banyak mendengar tentang Yesus dari cerita-cerita orang yang datang dari Yerusalem. Pasti ia juga mendengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Ia percaya bahwa dengan bertemu Yesus, dia memperoleh kesembuhan. Dia dapat melihat. Bartimeus orang hebat karena tidak lupa bersyukur. Sebagai tanda syukur atas kesembuhannya, dia pun bergegas mengikuti Yesus. Bahkan mengikuti Yesus sampai penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Bartimeus adalah orang yang diubah karena imannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, Bartimeus mengajarkan kita untuk selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Kita juga diajarkan untuk selalu mencari Tuhan selagi masih hidup agar memperoleh berkat dan rahmat-Nya. Kedua, Bartimeus mengajarkan kita untuk percaya kepada Yesus. Jangan membiarkan kekhawatiran, kebimbangan menguasai hidup kita. Percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan kita dari sakit penyakit dan penderitaan. Ketiga, Bartimeus mengajarkan kita untuk tidak lupa bersyukur atau berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan, yang kita peroleh dengan cara mengikuti dan memuliakan nama-Nya. Belajar dari Bartimeus yang buta, kita peroleh kesembuhan, kita dapat melihat, kita diselamatkan. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.